Faktanya angka final masih jauh. Tadi saya sepakat Pak Ketua, komite ditugaskan dulu untuk rapat membawa hasil final versinya komite. Yang salah, nyatakan salah. Lapor ke publik, mohon maaf saya salah. Misalnya Bu Sri Mulyani salah. Misalnya Pak Ketua komite salah, mohon maaf. Nggak masalah Pak, mohon maaf itu. Halal, mulia itu. Ya kan? Tapi jangan kami yang diserang balik. Nah sekarang saya nanya PPATK, ya, ini yakin data final? Apa ada data tambahan nggak? Apa ada perubahan nggak? Bagaimana kalau ada klarifikasi lagi? Mengubah pendapat saudara nggak di LHA? Ini satu badan nggak begini kerjanya. Kemudian Pak Ketua, saya ingin tanyakan, ini di komite ini pernah ada rapat nggak? Kalau enggak sistem enggak jalan. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 bla. Tapi kalau produknya yang di sana juga enggak benar, ya mohon maaf Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar Pak, walaupun dihujat dan dibully Pak. Kita berusaha menjadi orang benar. Nah kami mohon Pak Ketua, pertanggungjawaban juga itu. Tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Mahfud sebagai ketua komite. Ada pasal 4 dibaca itu Pak. Nah, gampang saya tinggal ngecek. Pak Kaba dilibatin nggak? Coba Pak Kaba. Nanti aja. Nanti. Ya. Kenapa data 2009 2023? Ini ganjil bagi saya Pak. PPATK dari 2002, makanya saya katakan apa motifnya? Kenapa ditarik pada tahun itu? Saya mau tahu. Tadi 2015-2016 bisa direspon. Kok pada saat mau tahun-tahun begini, bukan tahun-tahun pemilu lah nanti bilang ini, baru kita dibongkar lagi. Prof, Pak Mahfud ini dibesarkan di rumah ini Pak. Bagi saya suatu kebanggaan Pak. Saya menjadi anggota DPR, banyak belajar Pak. Tapi tadi saya jujur kaget, Prof banyak menegasikan kami di medsos-medsos, juga membuat landai semua. Ya memang saya katakan, saya sedih, saya kecewa, saya prihatin. Saya menjalankan tugas secara apa adanya, lantang. Mungkin saja banyak yang mengatakan berani. Saya kemarin, Pak Ivan, saya ancam saudara nggak? Saya ancam nggak saudara? Nggak ngancam kan? Saya tidak pernah ngancam Pak Mahfud. Saya tidak pernah gertak-gertak orang. Nggak ada Pak. Bagi saya, bapak-bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Kalau ada apa-apa, koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup. Keluar, saya katakan polisi, jaksa, hakim, KPK hebat-hebat. Tapi bukan berarti kita enggak ini ya, Mas Agus ya. Kita, Mas jangan begini Mas ke depan. Kenapa? Dibilang benar aja, rakyat masih mengatakan polisi belum bagus. Apalagi kalau keluar dari mulut kita Pak. Ini yang saya minta betul. Jadi saya tidak mengancam, saya mengingatkan. Tapi kalau tafsirnya merasa diancam, ditantang atau merasa digetak, ya nggak apa-apa lah. Yang jelas saya juga tidak takut ancaman, takut gertakan Pak. Sayang Prof, saya ini kadernya Prof. Kader Pak. Tapi Prof, mohon maaf Prof, saya kecewa sama Prof. Kemudian saya ingin sampaikan seperti ini Pak. Tadi dikatakan lagi Pak, DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya loh Prof. Polisi, emang jadi polisi nggak benar? Emang DPR nggak benar? Ini semua live.
Nggak ada, Pak. Kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat. Ya saya minta yang kemarin juga ada isu saya dikeroyok, nggak ada yang keroyok. Itu putar video Sambo itu. Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya saya mohon juga nanti diputarin lagi. Ya, yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan Pak Roninya tidak tegas, saya minta diganti. Saya kata nggak bisa, Pak. Aturan main ini adalah aturan main kita. Kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi problem begini, ya udah, semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Gitu. Tapi saya tidak pernah mau ngancem-ngancem, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar, ya. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar. Nah, ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Nama saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Nah, di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya. Iya, udah ntar dulu ya. Oke. Bukan, Pak. Tolong. Nanti diklarifikasi aja nanti. Undang-undang ini. Ya, makanya dengerin kan saya bilang Pak, nama Beni. saya disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib. Ini Beni ngapain nih? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.